Pada zaman dahulu kala, di sebelah utara kota Garut, ada sebuah desa yang penduduknya kebanyakan adalah petani. Karena tanah di desa itu sangat subur dan tidak pernah kekurangan air, maka sawah-sawah mereka selalu menghasilkan padi yang berlimpah ruah. Namun meski begitu, para penduduk di desa itu tetap miskin kekurangan. Hari masih sedikit gelap dan embun masih bergayut di dedaunan, namun para penduduk sudah bergegas menuju sawah mereka. Hari ini adalah hari panen. Mereka akan menuai padi yang sudah menguning dan menjual kepada seorang tengkulak bernama Nyai Endit. Nyai Endit adalah orang terkaya di desa itu. Rumahnya mewah, lumbung padinya sangat luas karena harus cukup menampung padi yang dibelinya dari seluruh petani di desa itu. Ya, seluruh petani. Dan bukan dengan sukarela, para petani itu menjual hasil panennya kepada Nyai Endit. Mereka terpaksa menjual semua hasil panennya dengan harga murah kalau tidak ingin cari perkara dengan centeng-centeng suruhan Nyai Endit. Lalu jika pasokan padi mereka habis, mereka harus membeli dari Nyai Endit dengan harga yang melambung tinggi. Wah, kapan ya nasib kita berubah? Tidak tahan saya hidup seperti ini. Kenapa ya Tuhan tidak menghukum si lintah darat itu? Jangan kecil-kecil tuh, nanti ada yang dengar. Kita mah harus sabar, nanti juga akan datang pembalasnya timbal. Bagi orang yang suka berbuat aniaya pada orang lain, kan Tuhan mah tidak pernah tidur. Sementara itu, Nyai Endit sedang memeriksa lumbung padinya. Lalu Nyai Endit bertanya kepada centengnya yang bernama Barja. Ya. Bagaimana? Apakah semua padi sudah dibeli? Beres, Nyi. Jawab centeng bernama Barja. Silakan diperiksa lumbungnya, Nyi. Lumbungnya sudah penuh diisi dengan padi. Bahkan beberapa masih kita simpan di luar karena sudah tidak muat lagi. Hahaha, mereka akan kebiasaan beras dan akan membelinya kepadaku. Aku akan semakin kaya. Bagus, awasi terus para petani itu. Jangan sampai mereka menjual hasil panennya ke tempat lain. Beri pelajaran kepada siapa saja yang membangkang. Benar saja, beberapa minggu kemudian para penduduk desa mulai kehabisan bahan makanan, bahkan banyak yang sudah mulai menderita kelaparan. Sementara Nyai Endit selalu berpesta pora dengan makanan-makanan mewah di rumahnya. Aduh Bu, bagaimana ini persediaan beras kita sudah menipis. Sebentar lagi kita terpaksa harus membeli beras ke Nyai Endit. Kata tetangga sebelah, harganya sekarang 5 kali lipat dibanding saat kita jual dulu. Yang benar Bu, bagaimana nih Bu, kita juga perlu membeli keperluan yang lain ya Tuhan, berilah keringanan atas beban yang kami pikul. Begitulah kerutuan para penduduk desa atas kesewenang-wenangan Nyai Endit. Suatu siang yang panas, dari ujung desa nampak seorang nenek yang berjalan terbungkuk-bungkuk. Dia melewati pemukiman penduduk dengan tatapan penuh iba. Kasihan para penduduk ini. Mereka menderita hanya kelakuan seorang saja. Hal ini harus segera ku akhiri, Pikir si nenek. Dia berjalan mendekati Nyi Asi yang sedang menyapu halaman. Nyi, saya numpang tanya, Kata si nenek. Nenek ada apa ya? Jawab Nyi Asi yang sedang menyapu halaman tersebut. Dimanakah saya bisa menemukan orang paling kaya di desa ini? Oh, maksud nenek Nindit. Sudah deket kok Nek. Nenek tinggal lurus saja sampai ketemu pertigaan, lalu nenek belok kiri. Nanti nenek ketemu rumah yang sangat besar. Itulah rumahnya. Memang nenek ada perlu apa dengan Nindit? Saya mau minta sedekah. Percuma saja nenek minta sama dia. Gak bakal dikasih. Kalau nenek lapar, nenek bisa makan di rumah saya. Tapi seadanya. Tidak perlu. Aku cuma mau tahu reaksinya. Kalau ada pengemis yang minta sedekah, oh ya, tolong kamu beritahu penduduk yang lain untuk siap-siap mengungsi. Karena sebentar lagi akan ada banjir yang besar. Nenek bercanda ya? Kata Nyi Asi kaget. Mana mungkin musim kemarau ini ada banjir. Aku tidak bercanda. Aku adalah orang yang akan memberi pelajaran pada Nyi Endit. Maka dari itu segera mengungsi, bawalah barang berharga milik kalian. Setelah itu si nenek pergi meninggalkan Nyi Asi yang masih bengong. Sementara itu Nyai Endit sedang menikmati hidangan yang berlimpah. Demikian pula para centengnya. Si pengemis tiba di depan rumahnya Endit dan langsung dihadang oleh para centeng. Hei pengemis tua, cepat pergi dari sini sebelum teras rumah ini kotor karena terinjak kakimu. Saya mau minta sedekah. Mungkin ada makanan sisa yang bisa saya makan. Sudah 3 hari saya tidak makan. Apa peduli Hentak para centeng. emangnya aku bapakmu. Kalau makan ya beli, jangan minta. Cepat pergi dari sini sebelum saya Namun si nenek tidak bergeming di tempatnya. Endit, keluarlah!
Centeng-centeng itu berusaha menyeret si nenek yang terus berteriak-teriak, tapi tidak berhasil. Siapa sih yang berteriak-teriak di luar? Ganggu orang makan saja. Hei, siapa kamu nenek tua? Kenapa berteriak-teriak di depan rumah orang? Saya cuma mau minta sedikit makanan, karena sudah 3 hari saya tidak makan. Lah nggak makan kau minta sama aku? Tidak ada. Cepat pergi dari sini. Nanti banyak lalat yang mencium baumu. Si nenek bukannya pergi, tapi malah menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu memandangnya Indit dengan penuh kemarahan. Hai Indit, selama ini Tuhan memberimu rezeki berlimpah, tapi kau tidak bersyukur. Kau kikir, sementara penduduk desa kelaparan, kau malah menghambur-hamburkan. Aku datang atas jawaban dan doa para penduduk yang sengsara karena ulahmu. Kini bersiaplah menerima hukuman kau, Indit. Hahaha, kamu mau menghukumku? Tidak salah nih. Lihat centeng-centengku banyak. Sekali pukul saja, kau pasti mati. Tidak perlu rapat-rapat mengusirku. Aku akan pergi dari sini jika kau bisa mencabut tongkatku dari tanah. Dasar nenek gila. Apa susahnya nyabut tongkat? Tanpa tenaga pun aku bisa. Katanya Endit sombong. Lalu Nyai Endit mencoba mencabut tongkat itu dengan satu tangan. Ternyata tongkat itu tidak bergeming. Dia coba dengan 2 tangan. Masih tidak bergeming juga. Sialan, centeng, cabut tongkat itu. Awas kalau sampai tidak tercabut. Gaji kalian aku potong. Centeng-centeng itu mencoba mencabut tongkat si nenek. Namun meski sudah ditarik oleh 3 orang, tongkat itu tetap tak bergeming. Hahaha, kalian tidak berhasil. Ternyata tenaga kalian tidak seberapa. Lihat, aku akan menyabut tongkat ini. Dengan sekali hentakan, tongkat itu sudah terangkat dari tanah. Tiba-tiba dari bekas tancapan tongkat si nenek menyembur air yang sangat deras. Endit, inilah hukuman buatmu. Air ini adalah air mata para penduduk yang sengsara karenamu. Kau dan seluruh hartamu akan tenggelam oleh air ini. Setelah berkata demikian, si nenek tiba-tiba menghilang entah kemana. Tinggalnya Endit yang panik melihat air yang meluap dan deras. Dia berusaha berlari menyelamatkan hartanya. Namun air bah lebih cepat menenggelamkannya beserta hartanya. Di desa itu kini terbentuk sebuah danau kecil yang indah. Orang menamakannya Situ Bagendit. Situ artinya danau dan Bagendit berasal dari kata endit. Beberapa orang percaya bahwa kadang-kadang kita bisa melihat lintah sebesar kasur di dasar danau. Katanya itu adalah penjelmaan Nyai Endit yang tidak berhasil kabur dari jebakan air bah. Dari legenda Situ Bagendit ini, kita belajar bagaimana kesombongan dan sifat kikir bisa merugikan diri sendiri. Jadi, janganlah menjadi orang yang serakah, pelit, dan sombong, karena semua perbuatan pasti ada balasannya. Dan juga, harta hanyalah sebuah titipan. Alangkah baiknya kita bersikap dermawan, saling berbagi, dan saling menolong dengan orang lain.